Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Eko di pembelajaran matematika. Kita akan membahas tentang soal yang kemarin sudah di-share, yaitu soal kelas 7 bilangan bulat dan pecahan. Kurang lebih soalnya seperti ini ya. Ada 5 soal, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Jadi dari yang terkecil ada bilangan bulat, kemudian juga bilangan pecahan. Kita bahas soal yang A. Ini soalnya. Urutkan bilangan bulat berikut ya, dari negatif 17, ada 18, 1, negatif 3, negatif 10. Kita tahu kalau bilangan bulat semakin nilainya negatif dan nilainya besar, maka nilainya justru malah semakin kecil. Dari ke-5 bilangan ini yang bernilai negatif adalah negatif 17, negatif 3, dan negatif 10. Nilai yang terkecil adalah negatif dengan angka terbesar, yaitu negatif 17. Yang pertama maka terkecil adalah negatif 17. Kemudian berapa lagi setelah negatif 17? Maka negatif 10. Ada lagi kah negatif yang lain? Ada, yaitu negatif 3. Kemudian terkecil berikutnya sekarang sudah masuk yang positif, yaitu 1. Kemudian 18. Maka urutannya menjadi begini. Kemudian soal yang B kita jawab. Ini sama seperti soal A ya. Di sini hanya ditambahi dengan ada nolnya. Nah, 0 kemarin Pak Eko bilang bahwa 0 adalah bernilai. 0 itu malah lebih besar daripada bilangan negatif, maka 0 ada nilainya. Sama caranya seperti soal A. Yang pertama adalah negatif 12, ada negatif lain, ada ya negatif 2, kemudian 0 ya, baru 2, 4, 7. Mudah sekali ini untuk yang bilangan bulat. Sekarang yang bilangan pecahan, soal C ya. Bagaimanakah caranya? Ya, untuk menjawab mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil dengan pembilang yang sama. Ini pecahan dengan pembilang yang sama. Bagian atas adalah pembilang, bagian bawah adalah penyebut. Maka kita pilih yang penyebutnya yang terbanyak atau terbesar, yaitu 1/5. Maka ini nilainya paling kecil. Dianalogikan, semangka 1 dibagi orang 5 itu kalau dibelah-belah itu maka bagiannya akan lebih kecil daripada yang dibagi 3, dibagi 4, atau dibagi 2. Maka urutan dari yang terkecil adalah 1/5, kemudian mana lagi 1/4, 1/3, dan 1/2. Kemudian soal D ya. Ini masih pecahan tetapi agak berbeda. Yang ini adalah penyebutnya yang sama. Nah, kalau yang penyebutnya yang sama, maka yang terbesar adalah yang pembilangnya paling besar ya. Ini 10. Maka jawabannya adalah yang pertama adalah 10 dari yang terkecil ya. Maaf, dari yang terkecil ya. Maka jawabannya adalah 1/8. 10/8 adalah yang terbesar nantinya. Kemudian 4/8, 7/8, 10/8. Mudah sekali ya. Untuk A, B, C, D itu soalnya termasuk yang mudah sekali. Mungkin yang agak perlu sedikit menghitung agak lama adalah soal yang E. Coba kita jawab. Nah, di sini penyebut dan pembilangnya berbeda semua, maka tidak bisa kita gunakan cara yang tadi, maka akan kita bandingkan satu-satu. Boleh disamakan dulu penyebutnya, tetapi kalau Pak Eko itu agak lama kalau disamakan penyebutnya ya. Pak Eko punya cara yang lebih cepat ya. Kalau disamakan penyebutnya, kalau ini penyebutnya kelipatannya gampang, angkanya kecil, maka mudah. Tetapi kalau 12 dan 7 kelipatannya nanti KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya maka akan menjadi banyak sekali, lama ya. Kita cari yang tercepat dan termudah. Yang pertama adalah
2/3 dan 1/2. Kita bandingkan. Caranya dengan dikalikan silang. 2 dikali 2, 3 dikali 1. Maka 2 dikali 2, 4. 3 dikali 1, 3. 4 mewakili 2/3, 3 mewakili 1/2. Maka lebih besar 2/3. Karena dimulai dari yang terkecil, 2/3 kita tutup dulu, ya. Tinggal 1/2 dan 3 bilangan pecahan yang lainnya. Coba kita bandingkan 1/2 dan 4/7. Caranya sama, 1 dikali 7, 7, terus 2 dikali 4. 7 mewakili 1/2, 8 mewakili 4/7. Masih kecilan 1/2 ternyata. Maka 4/7 kita tutup. Sekarang kita bandingkan 1/2 dan 5/12. 1 dikali 12, 12. 2 dikali 5, 10. Ternyata nilainya lebih banyak 1/2. Walaupun terlihat angkanya besar, tapi nilai pecahan ini lebih besar 1/2. Maka 1/2 itu tidak yang terkecil. Maka yang terkecil adalah 5/12. Ya, yang terkecil pertama adalah 5/12, baru 1/2. Nah, sisanya ada 2 pecahan. 2 pecahan ini antara 2/3 dan 4/7, manakah yang bernilai lebih kecil? Kita bandingkan 2/3 dan 4/7. 2 dikali 7, 14, 3 dikali 4, 12. Maka bisa kita lihat 14 mewakili 2/3, 12 mewakili 4/7. Maka 2/3 ternyata bernilai lebih banyak. Jadi yang lebih kecil berikutnya adalah 4/7. Dan yang terakhir adalah 2/3. Mudah sekali. Terima kasih. Demikian ya pembahasan untuk soal yang kelas 7 kemarin.